Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Puji Tamamil Fadila dengan NPM 24370025 dari Universitas Malahayati, Fakultas Kesehatan dengan program studi S1 Psikologi. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana dampak perkembangan sosial emosional anak usia dini. Anak-anak memiliki beberapa aspek perkembangan, salah satunya adalah aspek sosial emosional. Meskipun sosial emosional sendiri adalah dua kata yang memiliki makna yang berbeda, tetapi sebenarnya aspek sosial emosional ini tidak dapat dipisahkan. Hal ini dikarenakan aspek ini saling bersinggungan satu sama lain. Perkembangan sosial pada anak pun bertujuan agar anak memiliki kepercayaan diri, kemampuan bersosialisasi, dan kemampuan mengendalikan emosi. Berikutnya ada perkembangan sosial emosional anak usia dini menurut Turlock. Menurut Turlock sendiri, perkembangan sosial adalah perkembangan perilaku anak dalam menyesuaikan diri dalam aturan-aturan masyarakat di mana anak itu berada. Jadi, perkembangan sosial merupakan perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial, yaitu menjadi orang yang mampu bermasyarakat. Berikutnya, ada karakteristik perkembangan anak usia dini. Karakteristik perkembangan sosial anak usia dini dapat dibagi menjadi beberapa tahapan periode. Di antaranya, ada periode bayi dan periode prasekolah. Pada periode bayi sendiri, perkembangan sosial anak dibagi menjadi beberapa tahapan usia. Yang pertama, usia 1-2 bulan, di mana anak belum bisa atau belum mampu untuk membereskan suatu objek. Kemudian, usia 3-4 bulan, anak sudah mampu untuk melihat orang di sekitarnya atau memegang suatu benda. Kemudian, usia 5-6 bulan, anak sudah mulai agresif terhadap suara atau sudah bereaksi lebih pada suara. Di sini juga anak mulai menunjukkan bahwa dia sudah bisa memegang, dia juga sudah bisa melihat, bahkan dia juga sudah bisa melakukan atau mengikuti tindakan yang sederhana. Kemudian pada usia 12 bulan sendiri, anak sudah bisa mengikuti sebuah larangan atau aturan. Kemudian pada usia 12 bulan, anak sudah bisa membantu atau mengikuti aktivitas yang sederhana. Untuk periode sekolah sendiri juga terbagi menjadi beberapa kelompok, yaitu membuat kontak sosial dengan orang di luar rumah, mulai dapat bermain bersama, bahkan juga mulai menunjukkan tingkah laku sosial. Sedangkan menurut Turlock sendiri, pada tahun 1978, perkembangan emosional anak mulai mencolok ketika anak berusia 2,5 tahun, 3,5 tahun, dan 5,5 tahun, 6,5 tahun, di mana perkembangan emosional anak mulai dipengaruhi oleh kematangan dan belajar. Adapun karakteristik reaksi emosi sosial anak dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, reaksi emosi anak yang sangat kuat. Yang kedua, reaksi seringkali muncul pada setiap peristiwa. Yang ketiga, reaksi emosi anak mudah berubah dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Yang keempat, reaksi emosional anak bersifat individu. Yang kelima, keadaan anak dapat dikenali melalui gejala tingkah laku yang ditampilkannya. Yang keenam, keadaan anak dapat dikenali melalui gejala perilaku. Dan yang ketujuh, emosi seringkali tampak pada anak. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Perkembangan sosial emosional anak usia dini adalah proses perkembangan anak dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, kepada orang tuanya, kepada teman sebayanya, dan kepada orang yang lebih dewasa. Serta proses perkembangan adalah keadaan jiwa anak dalam memberikan respon terhadap keadaan lingkungannya yang sesuai dengan aturan sosial yang diperoleh dengan melihat, mendengar, mengamati, bahkan meniru.
dan dapat distimulasi melalui penglihatan atau mencontoh. Saran yang dapat saya berikan adalah kita sebagai guru dan orang tua wajib membimbing anak agar dapat tumbuh berkembang dengan optimal. Selain itu, guru harus lebih efektif dalam mengembangkan sosial emosional anak sehingga nantinya anak mampu berinteraksi dengan lingkungan, keluarga, dan masyarakat. Sekian pembahasan materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.